Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Civa Deviana dengan NIM B100-184-13. Saya berasal dari kelas C. Dan di sini saya akan menerangkan tentang jurnal yang saya pilih yang berjudul Impact of Industrial Relation Practice on Employee Satisfaction and Organization Culture in Manufacturing Industry in Bhutan dari Dilip Kumar Chakraborty and Aparna Vajpayee. Dan untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan penelitian. Lalu untuk yang kedua, pembahasan yang berisikan metode penelitian dan hasil penelitian. Lalu yang terakhir, untuk penutup, kita akan membahas tentang kesimpulan. Pendahuluan. Untuk yang pertama, dalam pendahuluan, kita akan membahas tentang latar belakang. Hubungan industrial dapat dilihat sebagai personifikasi dari penghubung antara pengusaha dan pekerja yang dipengaruhi dan diatur oleh peraturan tempat kerja dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Hubungan industrial positif kemungkinan akan memastikan tingkat kepuasan kerja, loyalitas, dan kewarganegaraan organisasi yang baik karyawan yang tinggi dan mempromosikan budaya organisasi yang positif. Oleh karena itu, hubungan industrial yang positif dan mendukung akan mendorong penerapan peraturan tempat kerja yang benar yang pada gilirannya mendorong persepsi karyawan tentang kepatuhannya. Tetapi, pada saat yang sama, budaya organisasi dipengaruhi oleh praktik terkait pekerjaan yang dibingkai oleh masyarakat industri di mana karyawan juga mewakili sebagai pemangku kepentingan atau mitra penting. Untuk yang kedua, di dalam pendahuluan kita akan membahas tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini untuk yang pertama, untuk menilai praktik dan proses hubungan industrial di industri manufaktur di Bhutan. Untuk yang kedua, untuk mempelajari dampak etos dan pula budaya domestik Bhutan pada budaya organisasi industri dan tingkat kepuasan karyawan. Untuk yang ketiga, untuk mempelajari bagaimana praktik sumber daya manusia atau hubungan industri modern memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan tingkat kepuasan karyawan. Lalu kita akan memasuki dalam pembahasan. Untuk yang pertama, di dalam pembahasan kita akan membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian guna mengumpulkan data primer menggunakan kuesioner. Metodologi kuesioner digunakan untuk menguji, menjelaskan, membandingkan, dan menemukan kekuatan hubungan antara konstruk teoritis hubungan industrial, praktek, dan kepuasan karyawan dan budaya organisasi. Populasi target terdiri dari karyawan yang mewakili berbagai industri manufaktur di Bhutan, dan posisi khas Pasaka, hubungan industri, dan kota Puan Soling. Teknik pengambilan sampel non-probabilitas dipilih untuk tujuan penelitian dengan dasar yang nyaman karena ukuran perusahaan manufaktur di Bhutan yang sangat kecil. Lalu untuk yang terakhir dalam pembahasan kita akan membahas tentang hasil. Temuan penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengusaha dan karyawan memiliki tempat kerja yang sangat konstruktif dan menyenangkan yang mempromosikan praktik hubungan industri yang baik di Bhutan. Pada akhirnya, ini menghubungkan kepuasan kerja yang tinggi dan budaya organisasi yang harmonis serta hubungan kepercayaan antara pengusaha dan karyawan. Meskipun demikian, hubungan antara pengusaha dan pekerja di setiap industri manufaktur menarik perhatian dalam kelancaran kegiatan usaha di pabrik atau di perusahaan industri untuk produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Di antara faktor-faktor produksi, sumber daya manusia sebagai salah satu faktor terpenting harus dipelihara atau ditangani dengan hati-hati agar pengembalian investasi tinggi dan pertumbuhan bisnis dapat terjamin. Lalu untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang penutup. Di dalam penutup sendiri, kita akan membahas tentang kesimpulan. Dalam analisis akhir, sumber daya manusia dan hubungan industri adalah tentang bagaimana orang diperlakukan dan kepentingan mereka meningkatkan di mana perusahaan mengambil visi jangka panjang, bukan visi jangka pendek, tentang apa yang diingin dicapai. Dua penulis setelah memeriksa beberapa perusahaan sukses seperti IBM, GE, Hewlett Packard, dan Matsushita mengamati bahwa ada serangkaian hal yang berkaitan dengan tujuan dan budaya perusahaan yang tampaknya penting. Kesepakatan tentang arah dasar untuk pengembangan bisnis jangka panjang dan tentang bagaimana memperlakukan orang-orang di dalam perusahaan mungkin merupakan fitur umum yang paling penting dari perusahaan-perusahaan ini. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.